Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Sa'diah, guru SDN 1 Selokuro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pemahaman saya selama mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar dalam aksi nyata, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar, guru Merdeka Belajar diharapkan dapat memahami perannya menurut Ki Hajar Dewantara. Pada topik ini terdapat 5 modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, langsung saja kita ke modul 1, yaitu tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ingin menjadi guru seperti apakah saya? Sebagai pendidik, kita harus mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik, sehingga guru dapat adaptif terhadap perubahan zaman dengan terus belajar dan mengembangkan potensi menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Bapak dan Ibu guru hebat, pembahasan pada modul 2 yaitu mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Dalam hal ini, guru harus memahami bahwa murid mempunyai karakter dan potensinya masing-masing. Sehingga guru dapat mengarahkan dan memfasilitasi anak berkembang sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Dalam pendidikan, tentunya kita sudah sangat mengenal prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan sistem Among. Ada 3 prinsip, yaitu yang pertama, Engarsa Sungtulodo, guru selalu memberikan contoh yang baik. Yang kedua, Engmadyo Mangunkarso, guru membangunkan semangat murid. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yaitu guru memberikan dorongan atau menjadikan murid-murid menjadi orang-orang mandiri dan merdeka yang tumbuh kembang secara maksimal. Pendidikan atau tuntunan seharusnya memberikan murid didikan lahir dan batin, sehingga menjadi manusia secara utuh. Pendidikan tidak hanya memenuhi kebutuhan lahir, yaitu kognitif atau pengetahuan, tetapi juga memenuhi kebutuhan batin, sehingga mereka dapat belajar mengolah rasa, mengendalikan sikap yang akan mendukung perkembangan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Bapak dan Ibu guru hebat, marilah kita menuju modul ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 hal yang kita pelajari dalam modul ini, yaitu kodrat keadaan dan asas trikon. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Nah, sedangkan asas trikon sendiri itu ada 3. Yang pertama kontinu, yang kedua konvergen, dan yang ketiga konsentris. Kontinu berarti pengembangan yang secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik.
Konvergen yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Yang ketiga, konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat, selanjutnya pembahasan modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis ini berkaitan dengan rasa takut, sedih, kecewa, tidak percaya diri, berani, ataupun yang lain. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidikan dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Teori negatif beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Dari dua teori tersebut, Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan kedua pendekatan teori tersebut yang disebut dengan teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Tugas pendidikan membantu manusia atau individu menebalkan dan memperjelas arti tulisan yang samar dengan tuntunan terbaik. Baiklah Bapak dan Ibu Guru hebat, selanjutnya kita menuju modul terakhir, modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan yaitu mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tuntutan pembelajaran abad 21 yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Guru dapat membimbing murid untuk memiliki kompetensi berikut, seperti berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, tugas pendidik yaitu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya agar murid menjadi manusia seutuhnya. Contoh metode pembelajaran abad 21 yang berpusat pada murid adalah pembelajaran berbasis proyek dengan langkah pembelajaran seperti berikut. Yang pertama, guru mengajak murid mengamati permasalahan dan potensi yang ada di sekitarnya. Kemudian, guru bersama murid merancang proyek yang akan dilakukan. Selanjutnya, murid mencari data dan informasi dengan bimbingan guru. Dan yang terakhir, murid dapat menyimpulkan dan menyampaikan hasilnya melalui media yang menurutnya sesuai. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada alam keluarga, anak mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya.
pada alam perguruan memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Pada alam pergerakan pemuda atau masyarakat, memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar dari saya. Setelah mengikuti paparan pemahaman Merdeka Belajar ini, saya mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk berkenan mengisi umpan balik pada link yang tertera di kolom komentar tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti paparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar ini. Terima kasih, tetap semangat, dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.